Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I hope you are fine. Nice to see you again in this English classroom. Anak-anak, jumpa lagi dengan saya Ibu Indriani Nurrahmah. Kita akan belajar lagi bahasa Inggris. Kalau pada pertemuan yang lalu kita belajar KD 3.1 yaitu materi getting attention atau meminta perhatian. Sekarang kita akan melanjutkan pada materi yang kedua di KD 3.1 ini dengan materi yang baru yaitu mengecek kepahaman atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan checking understanding. Seperti apa sih checking understanding itu? Gambarannya anak-anak, ketika kita berbicara dengan orang lain, kadang-kadang kita perlu untuk menanyakan apakah yang kita ajak bicara itu paham dengan apa yang kita katakan atau tidak. Biasanya kita pakai bertanya, apakah kamu paham? Gitu ya. Atau kamu mengerti apa yang saya katakan? Nah, seperti itu anak-anak gambarannya. Namun yang akan kita pelajari ini tidak dalam bahasa Indonesia tapi dalam bahasa Inggris. Dan kalau pada pertemuan yang lalu kita belajar menggunakan media YouTube ya anak-anak, sekarang kita ini mencoba sesuatu yang baru, di mana kali ini kita bersama-sama belajar menggunakan Google Classroom. Sebelum kita mulai pembelajaran, akan saya sampaikan hal-hal yang harus anak-anak lakukan pada kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Hal yang pertama adalah anak-anak harus menulis kosakata di buku catatan bahasa Inggris. Yang kedua, anak-anak harus menulis ungkapan mengecek kepahaman dan responnya. Dan nanti akan ada 3 sheet yang akan Ibu upload berupa foto yang bisa kalian lihat pada menu materi di Google Classroom Anda. Dan juga akan saya share di grup WhatsApp kelas. Barangkali ada anak-anak yang tidak bisa mengikuti lewat Google Classroom ini. Kemudian kegiatan yang ketiga, kalian akan menyimak video tentang materi mengecek kepahaman. Hal yang harus kalian lakukan ketika menyimak video adalah mencatat ungkapan mengecek kepahaman yang ada pada video tersebut. Dan juga mencatat juga responnya. Respon dari ungkapan mengecek kepahaman yang ada di video tersebut. Kemudian kegiatan nomor 5, kalian harus mengerjakan tugas yang berupa soal menjodohkan. Ini nanti akan ada 5 soal yang bisa kalian lihat di menu materi. Kemudian yang kegiatan yang terakhir adalah kalian mengerjakan post test untuk mengecek pemahaman kalian selama proses pembelajaran ini. Yang akan kita lakukan, yang akan anak-anak kerjakan lewat link Google Form. Nah, kalau biasanya Google Form kalian mengerjakan soal berupa pilihan ganda, kali ini Ibu membuat soal yang berupa uraian. Jadi anak-anak harus betul-betul siap, jangan sampai mengerjakan soal tanpa belajar materi atau tanpa mencatat materi terlebih dahulu. Jadi ketika kalian mengerjakan soal nanti, siapkan buku catatan kalian tentang materi ini dan kemudian siapkan diri baik-baik, siapkan pikiran anak-anak dengan baik. Jangan sampai mengerjakan hanya seenaknya tanpa
tanpa apa ya, tanpa berpikir, ngawur begitu ya. Jangan sampai itu terjadi. Dan itu saja yang akan kalian lakukan selama proses belajar mengajar pada kesempatan kali ini. Dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah ini, anak-anak harus selalu mencatat materi yang Ibu sampaikan pada tiap-tiap kegiatan belajar mengajar, dan nanti catatan kalian akan dikumpulkan pada akhir semester. Jadi untuk catatan tidak dikumpulkan pada setiap hari Kamis, namun akan dicek nanti pada akhir semester. Apakah kalian mencatat atau tidak, ini nanti akan terpantau, dan ini akan tentu saja mempengaruhi nilai sikap kalian. Nah, begitu saja anak-anak. Selamat belajar, dan kita mulai pada kegiatan yang pertama, yaitu kalian menulis kosakata dan materi. Itu dari saya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.